Jumpa lagi dalam Henny and Hotels kali ini dengan saya Henny selaku CEO Araya Hospitality Management Indonesia. Dan sekarang saya bertemu dengan my friend, my bro, which is beliau sudah berpengalaman di hospitality industry selama 30 tahun. One and only Edward Pangkerego. Halo bro. Selamat sore Henny, apa kabar? Baik. Waduh, ini nggak berubah juga ya. Rahasianya apa nih? Rahasianya tetap positif, mengerjakan semua yang kita cintai. Keren. Keren ya guys ya. Oke, sore ini kita ingin cerita sedikit ya, lebih santai sih. Mengenai karir Pak Edo ya, itu memulai dari mana? Dan tadi saya sudah beritahukan dari awal bahwa 30 tahun sudah berpengalaman di hospitality industry. Boleh mungkin diberikan sedikit resep-resepnya atau secretnya sehingga sampai sekarang masih bertahan loh. Ya, awal karir saya lulus dari kuliah di Bandung tahun 1995. Saya rintis karir dari waiter di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Keren. Waktu itu prinsip saya coba geluti dulu pekerjaan. Saya nggak mau ngelihat kanan kiri, saya mau fokus di apa yang saya kerjakan. Sampai nggak sadar saya jadi food and beverage director juga di hotel yang sama. On that time, 5 star ya bro ya? 5 star hotel. 5 star hotel di Bilangan Kuningan, Jakarta. Happening waktu itu bro. Saya lumayan nggak terasa, time flies. Time flies, saya kerja dari waiter hingga 14 tahun saya berkecimpung di dunia food and beverage. Sebelum akhirnya saya putuskan mencoba posisi lain, mencoba tantangan lain. Jadi awal karirnya di stage 1 adalah 14 tahun di hotel yang sama, tidak pindah-pindah. 14 tahun loh, tuh loyalitasnya ya. Ada satu pindah sebentar, tapi nggak nyampe 3 bulan saya balik lagi. Jadi itu ujian pertama saya waktu saya menjalankan karir saya sebagai hotelier. And then the rest? Habis itu long story short, kalau nggak panjang, itu saya coba terima tantangan baru, posisi lebih tinggi, dengan properti yang berbeda, di mana saya pikir tadinya saya ada di posisi yang orang-orang selalu bilang comfort zone ya. Orang-orang pada saat itu selalu menanyakan kenapa pindah. Padahal kamu itu lagi di posisi yang benar-benar comfort. Dan kalau kita bicara juga comfort zone ya, semua orang sebetulnya pengen nyari comfort zone. Tapi musuh dari perkembangan karir juga adalah comfort zone itu sendiri. Jadi kita waktu itu saya pikir-pikir udah saatnya lah pindah, cari properti lain. Saya dapat posisi yang lebih tinggi walaupun properti lebih kecil, tapi tantangan dan pekerjaannya itu hal yang baru buat saya. Itu pertama kali saya menjadi general manager. Pertama kali jadi general manager, saya juga langsung membawahi 3 properti pada saat itu. Jadi pada saat itu kebetulan di satu grup saya alami atau saya ketemu hal-hal yang baru dalam posisi saya sebagai general manager. Pada saat itu, karena itu bersama teman-teman juga, kita ada satu operator baru di Indonesia pada saat itu, di mana kita mencoba bersaing dengan operator-operator yang lainnya, walaupun pada saat itu tidak seindah yang kita bayangkan waktu pada saat sebelum kita keluar dari pekerjaan yang lama. 1 tahun lebih saya di sana, hampir 2 tahun, akhirnya saya berjodoh dengan owner saya sekarang. Founder dari Art Hotel. Founder Art Hotel adalah Christine Rajimin dan Erastus Rajimin, yang mana sekarang menjadi atasan saya. Erastus Rajimin adalah CEO dari Art Hotel. Saya join ke sana di tahun 2012. Di mana hotelnya belum buka. Itu baru 1 hotel aja. Pertama buka di Jalan Dr. Sutomo di Surabaya. Di mana saya juga nggak pernah kepikiran tuh mau join atau kerja di Surabaya. Surabaya itu belum ada di map saya untuk bekerja. Karena kebetulan keluarga juga ada di Hong Kong, jadi
saya berpikir pada saat itu mungkin Jakarta atau Bandung yang paling jauh. Jadi saat itu waktu saya di Bandung, di mana terjadi komunikasi dengan sang owner, dengan sang founder dari Art Hotel. Saya mendalami lagi visi-visinya, saya mendalami lagi bisnis konsepnya, modul-modulnya, dan saya rasa saya tertarik. Karena itu suatu hal yang baru di dunia hospitality. Di mana art itu tidak hanya sebagai pajangan, tapi art itu menjadi suatu konsep dari hospitality tersebut. Di mana awal-awalnya juga kita bekerja sama dengan para artis-artis lokal, yang mana kita percaya bahwa artis-artis lokal ini banyak kan juga sudah terkenal di luar negeri, tapi di Indonesia sendiri kurang dihargai. True. Salah satunya Edi Hara ya bro ya? Edi Hara itu yang di Tamrin, atau Tamrin, Jakarta. Oke, yang di Jalan Sunda ya? Kalau yang di Surabaya pertama-tama itu ada si Darbots, ada Arki Filmansa, dan teman-teman semua di sana. Itu yang pertama di Surabaya. Baru kita lanjut ke nomor 2 di Jakarta. Jalan Sunda ya guys. Jadi pada saat itu, jadi Art Hotel itu kan jadi trendsetternya gitu ya, sebagai hotel yang mempunyai konsep art. Nah, pada waktu itu saya sendiri sempat merasakan ya, Bro Edo, karena itu nggak ada saingan sama sekali, ya, nggak ada saingan sama sekali. Dan apakah itu sekarang Art Hotel masih ada? Karena setahu saya Art Hotel sekarang sudah mulai banyak brand ya. Apakah itu konsep yang awal, yang art itu masih ada sampai sekarang, Pak Edo? Kalau saya jawab langsung itu masih ada. Kita selalu pakai art itu karena art itu tidak ada dua art atau artwork yang sama. Jadi konsep atau approach ini yang kita pakai juga di dunia hospitality atau di dunia perhotelan ini, dimana kalau balik ke tahun 2012, kita mencoba bersaing dengan all the big boys, all the giants. Gimana caranya kita bersaing dengan mereka? Mereka yang sudah besar, sudah dari international chain, mereka sudah menguasai market sangat dalam. Kita ingin bersaing dengan mereka. Tapi kalau ingin bersaing dengan mereka yang sudah besar, kalau tidak punya konsep yang berbeda, kita akan termakan begitu saja, gitu kan? Tidak adanya differentiation. Ya, jadi differentiation kita bisa berbuat, maksudnya kita bisa sodorkan konsep apapun, tapi kita lihat ada satu yang sangat menarik dari art itu sendiri, bahwa art itu tidak akan pernah ada dua artwork yang sama, atau tidak akan pernah ada dua karya seni yang sama. Wow. Karena di situ filosofi itu yang kita pakai untuk marketing kita atau approach kita dalam melakukan atau mempersiapkan suatu bisnis plan dari suatu hotel. Ini yang kita pakai tetap, bahwa kita tetap pakai konsep itu. Bahwa kita bersaing di dunia yang berbeda. Kita selalu akan karena manusia juga sama, manusia itu selalu akan berubah-ubah, akan berbeda-beda juga cara pandang mereka terhadap seni, terhadap hal-hal yang kecil-kecil. Ini kita pakai karena ujung-ujungnya kan kita di dunia hospitality, ini juga sudah lama di bidang ini, bahwa kita selalu ingin mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Orang sakit datang ke hotel untuk santai atau untuk berbisnis. Orang senang juga ke hotel untuk menyenangkan dirinya dia. Jadi memang hotel ini seru, bisnis ini. Bisnis yang memang kita harus melakukan hal-hal yang satu, beyond their expectation. Ekspektasinya ABC, kita langsung masuk ke C, D, E, F misalnya. Kita selalu bersenggolan dengan mereka untuk menyenangkan hati mereka. Kita selalu melakukan atau memberikan tim kita memberikan servis yang terbaik juga buat tamu kita. Itu yang kita pakai selalu. Wow, keren. Art Hotel sekarang sudah menjadi besar, ya. Kalau if I'm not mistaken, itu around berapa tadi Pak? 140. Sekarang kita ada di plate kita, itu ada sekitar 120 lebih. 120 hotels, guys. Ada yang masih dibangun, ada yang sudah buka. Ada buka sekitar 100. Itu angkanya sangat dynamic. Nggak tahu ini tayang kapan, tapi kita aja baru sign kemarin tambah satu lagi. Tell me, challenge-nya apa kalau udah big brand nih sekarang? Jadi if I'm not mistaken itu number 3 local brand Indonesia. Tadi yang satu udah kita sebutkan, salah satu brand besar juga, yang kedua juga besar, dan Art Hotel itself gitu. Ya, dibandingkan misalnya dengan dua boleh kita bilang sahabat-sahabat kita juga. Kita baru di 2012 kita bangun. Pertama kita own and manage secara dari entity yang berbeda.
brand Art Hotel ini. Dimana tahun 2016 baru kita putuskan kita manage juga properti orang lain. Ya berangkat dari 3 properti, 4 properti, 5 properti. Sebelum pandemik kita itu baru sekitar 14 properti. 14 sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Begitu di saat pandemi, di saat semua orang lagi terkapar juga, semua terkapar gara-gara masalah pandemi, kita mencoba melakukan atau approach kita berbeda. Kita tahu pada saat pandemi, di saat orang lagi, kita semua lagi terkapar, kita harus berbuat sesuatu yang berbeda juga. Jadi kita prepare namanya pitch deck, kita prepare namanya business plan, kita mengajukan ke private equity, dimana salah satu dan yang terbesar di kita adalah Indis. Itu mereka masuk ke kita, di situ kita dikasih kesempatan, mereka invest di company kita, dimana kita untuk juga melakukan akuisisi terhadap operator-operator lain. Jadi puji Tuhan kita bisa di situ bisa survive, dan bukan cuma survive, kita maju lagi di saat pandemi. Kita akuisisi beberapa operator. Beberapa operator yang berbeda memang dengan Art Hotel, di mana Art Hotel tetap dengan konsepnya, dan kita menambah brand-brand baru itu, seperti Davam, Max One, ada Spark, dan Kiryat, juga Rooms Inc. Kita ada lebih dari 10 brand yang kita, puji Tuhan kita dapat melakukan akuisisi terhadap brand-brand tersebut, sehingga dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, 3 tahun kita bisa menuju 100 properti lebih dari awal sebelum pandemi itu sekitar 14. I see. Itu kalau startnya nih ya, untuk kategorinya pasti ada bintang 5, bintang 3, bintang 4. Itu kita ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, ekonomi atau bintang 2, karena sekarang kita sebutnya upscale property. Juga ada yang lifestyle, lifestyle-nya fokus di Art Hotel, karena Art Hotel ini benar-benar kita keluar dari apa ya, pakem-pakem biasanya hotel. Kita berani berbuat sesuatu freedom of expression untuk cara approach kita di services atau di hospitality ini tersebut. Jadi ini kita membedakan. Kita Art Hotel tetap kita jaga sebagai brand utama kita, tapi kita juga ada brand-brand lain yang kita sesuaikan dengan demand di market. I see. Gitu. Oke. Wow, keren. Terus kira-kira ini kan kita sekarang let's see bersaing dengan brand-brand lokal yang lainnya, ataupun brand-brand change internasional di mana mereka juga create nih yang lifestyle dan sebagainya. Betul. What's make you different, Art Hotel Group? Kita saat ini dari Aceh sampai Jayapura ada properti kita. Yang kita utamakan adalah kita berbicara dengan local language. Kita menjunjung tinggi kearifan lokal. Kita menjunjung tinggi budaya lokal. Kita berkomunikasi dengan orang lokal. Itu yang kita boleh bilang lebih dari international chain. Dimana ada satu saya nggak mau sebut nama international chain-nya, sama-sama bangun, tapi kita sudah lebih banyak, mereka masih tertatih-tatih buat berbicara. Oke lah, mereka di upscale hotel mereka bisa lebih cepat penetrasinya, tapi kita juga punya tahu bahwa kita nggak mau bertarung di game yang sama. Kita berusaha menghindar dan menyodorkan konsep-konsep baru, di mana kita tahu bahwa kita ini lebih mengerti lokal. Kita lebih mengerti dan kita mempelajari. Kita bukan jagonya, tapi kita selalu mencoba belajar gimana kita berbeda dengan yang lain. Karena itu konsep itu hanya dengan konsep itu yang kita bisa terus maju. Jadi Art Hotel Casa sudah berusia 2 tahun. Jadi 2 tahun di saat-saat setelah kita selesai dari pandemi, kita buka ini, kita happy dengan apa yang kita putuskan. Akhirnya kita jalan terus dengan bisnis yang kita sendiri tidak bisa komplain, alias happy dengan hasilnya. Oke, tadi saya sempat first impression. Pas saya datang ke lobby, itu suasananya udah beda banget, homey banget, dan kekinian. Mungkin bisa diceritakan konsepnya seperti apa sih itu, Bro Edo? Memang konsep Casa itu adalah menghadirkan rumah di hotel ini. Jadi kenapa konsepnya Casa? Karena ya tadi, kita ini lokasinya di daerah offices building, concrete jungle nih semuanya gedung-gedung office.
kita mencoba membalancekan itu, menetralkan dengan konsep hijau, konsep di mana kamarnya juga seperti kamar sendiri, kita ada pantry-nya, mereka bisa masak sendiri juga untuk masak hal yang kecil. Kita ada induction untuk mereka memanasin makanan seperti itu. Kita punya tim kitchen juga yang bisa membantu mereka. Executive chef kita sangat kuat, sangat capable untuk membantu personalized menu misalnya. Ataupun kalau emang mereka menginginkan menu-menu yang otentik, kita juga siap. Kita juga punya menu-menu yang sangat kita andalkan untuk menyenangkan tamu kita. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Itu di bawah restorannya 24 hours atau gimana tuh? Kita 24 hours di sini, 24 hours. Kita juga ada living room. Gimana kalau pengen leyeh-leyeh, manja-manja, di sana juga bisa. Gimana konsepnya juga living room. Kita selain tadi saya sudah sebutkan mungkin bahwa kekuatan kita juga staff kita di sini. Staffnya mesti benar-benar dekat dengan tamu dan benar-benar hadir saat tamu butuh apa aja, mereka bisa bantu untuk menyiapkan. Oke, wow.